Mister berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini Mister akan memberikan penjelasan kepada anak-anak melalui video ini tentang ujian praktek bidang studi agama Kristen. Jadi anak-anak saksikan dan lihat video ini dari awal sampai akhir karena ada penjelasan tentang ujian praktek buat kalian semua. Oke, selamat menyaksikan. Nah anak-anak, hari ini ada 4 materi ujian praktek agama Kristen yang sudah Mister sediakan. Yang pertama adalah materi doa Bapa Kami. Yang kedua adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu pujian syukur. Dan yang keempat adalah membaca Alkitab. Nah, dari keempat materi ini Mister akan menjelaskan satu persatu bagaimana kriterianya, bagaimana prosedurnya. Yang pertama tentang doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada kita sekalian. Doa Bapa Kami adalah materi agama Kristen yang sudah diajarkan kepada anak-anak, yang dimana tertulis di dalam Alkitab kita, yaitu Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Nah, dari materi ini anak-anak diminta untuk menghafal dari materi doa Bapa Kami ini. Oke, setelah itu pas di hari hanya ujian praktek nanti, anak-anak diminta untuk menyebutkannya dengan sikap yang tepat, kemudian dengan suara yang jelas, dan yang ketiga adalah dengan lancar. Oke, ingat ya kriterianya. Yang pertama tadi doa Bapa Kami dihafal dulu. Setelah itu disebutkan dengan sikap yang tepat, kemudian dengan suara yang jelas dan dengan lancar. Oke, ini dilakukan tanpa melihat teks. Oke, sekali lagi tanpa melihat teks. Jadi mulai dari sekarang anak-anak persiapkan ya. Persiapkan dengan baik ya, supaya hasilnya juga baik. Nah, untuk materi ini doa Bapa Kami, sebelum menghafalnya, anak-anak terlebih dahulu menyalin di buku agama Kristen. Setelah itu baru dipelajari ya, dihafal, dikuasai sampai benar-benar mahir. Oke, itu materi yang pertama. Sekarang materi yang kedua, kriterianya adalah, perhatikan. Ini tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di pelajaran-pelajaran agama Kristen, Mister sudah banyak menjelaskan tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Dan di materi ini Mister sudah membuat 5 pilihan. 5 pilihan peristiwa ataupun cerita yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama dia ada di bumi. Yang pertama itu, Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum, tertulis di dalam Matius pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-13. Lalu yang kedua, yaitu peristiwa Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, tertulis di dalam Markus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Yang ketiga, perkawinan di Kana, tertulis di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kemudian Yesus membangkitkan anak muda di Nain, tertulis di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Kemudian yang terakhir,
Yesus memberi makan 5.000 orang dalam Yohanes 6 ayat 1-15. Nah, dari 5 peristiwa ini, anak-anak diminta untuk memilih salah satu, ya, memilih salah satu cerita yang kalian pilih. Entah itu nomor 5, Yesus memberi makan 5.000 orang, apakah itu nomor 3, perkawinan di Kana, terserah, bebas. Lalu setelah kalian memilih ceritanya, kemudian diceritakan ulang, ya, dengan bahasa kalian, ya, diceritakan ulang dengan bahasa kalian. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah anak-anak membaca terlebih dahulu teks ayat Alkitabnya. Setelah itu baru ceritakan ulang dengan menyalin terlebih dahulu cerita kalian di buku PS Agama. Oke, setelah itu baru dipelajarin, dikuasai sampai mahir, sampai lancar, sehingga nanti pada hari H ujian anak-anak sudah benar-benar menguasai dan sudah lancar. Oke, ini dilakukan secara perorangan, ya. Jadi anak-anak diminta dari 5 cerita ini. Oke, pilih salah satu dari 5 cerita ini. Di luar dari cerita ini tidak boleh, harus memilih dari 5 cerita yang sudah Mister buat ini. Oke. Yang ketiga, tentang menyanyikan lagu pujian syukur. Oke. Di kelas, di ibadah kita sering bernyanyi. Oke, jadi di sini ada pilihan lagu, ya. Ada 7 pilihan lagu. Yang pertama, mari kita bersukaria, hari ini kurasa bahagia, Bapa engkau sungguh baik, janjimu seperti fajar pagi hari, ku mau cinta Yesus selamanya, hati yang gembira adalah obat, hidup ini adalah kesempatan. Jadi anak-anak pilih salah satu dari lagu ini. Oke, setelah itu pelajari, kuasai sampai benar-benar lancar. Nah, pas nanti hari H anak-anak diminta menyanyikan lagu ini, boleh menggunakan alat musik seperti gitar atau keyboard. Kalau tidak bisa, maka anak-anak mencari instrumen musiknya, ya, mencari instrumen musiknya. Tanpa musik juga tidak apa-apa, boleh. Jadi anak-anak diminta memilih dari ke-7 lagu ini. Pilih salah satu. Di luar dari lagu ini apakah boleh? Tidak boleh. Harus dari ke-7 lagu ini. Makanya dari sekarang mulai persiapkan. Oke, yang terakhir, yang keempat, materi membaca Alkitab. Jadi materi ini bukan hanya sebatas membaca. Jadi naks yang sudah ditentukan adalah Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Jadi anak-anak diminta di materi ini membaca teks ayat Alkitab ini dengan bentuk puisi, ya. Jadi anak-anak terlebih dahulu menyalin teks ini ke buku PS, setelah itu dikuasai, dipelajari, ya. Yang menjadi penilaian di sini adalah intonasi, gerakan tubuh, penampilan, penguasaan bahan, ya. Boleh melihat teks ini tanpa dihafal, boleh lihat teks, ya, tapi ingat yang menjadi kriteria dari penilaiannya. Oke. Nah, itu saja yang menjadi kisi-kisi atau bahan dari ujian praktek agama Kristen yang anak-anak persiapkan mulai dari sekarang. Oke, tetap semangat. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu, ada 5.000 orang laki-laki. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
kuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.